Tuhan tidak pernah berdusta. Amin. Tuhan sangat mampu menolong kita. Makanya Alkitab berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasal 2 ayat 25 sampai dengan 28. Kitab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu. Hari ini kita belajar sebuah tema tentang, itu lagu tadi saudara, bagaimana hidup dengan tentram dan damai. Itu kebutuhan terbesar, kebutuhan batin, kebutuhan yang paling fokus di dalam saudara. Ya, semua itu akan Tuhan tambahkan kepada kita. Amin. Ya, terkadang kita kalah saudara, kalah karena mungkin ya hal-hal kita tidak mengerti. Tetapi saudara tahu, kita perlu dengar firman Tuhan ini lagi menurut konteks ayat ini, saudaraku. Daud seorang yang sangat luar biasa. Ya, dia bisa menghadapi ribuan musuh, menghadapi maut, saudara, menghadapi berbagai hal, tapi dia tidak goyah. Kenapa enggak goyah? Karena pertahanan batinnya sangat kuat. Penyebab yang pertama orang tidak tentram karena dia memiliki hati yang mendua hati, ya. Saudara, di mana ayatnya Yakobus pasal yang pertama. Orang yang mendua hati tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Ya, saudara. Jadi kalau kita perhatikan di sini, saudara, jiwa kita diciptakan Tuhan untuk fokus kepada Tuhan. Hati kita diciptakan Tuhan untuk bersemayam roh manusia. Karena Tuhan itu roh, kita juga roh, maka kita mesti fokus kepada Tuhan. Amin. Ya, hamba-hamba Tuhan besar di Alkitab, Abraham kah, Salomo kah, Musa kah, Daud bahkan saudara, dia tidak mencapai pada finishing well, artinya sampai langkah terakhir bersama Tuhan, jatuh di tengah jalan. Tapi ada yang mendapat anugerah Tuhan, diangkat lagi oleh Tuhan, ada dibiarkan. Ya, dibiarkan. Contoh dibiarkan siapa, saudara? Raja Saul, Yudas Iskariot, saudara, dibiarkan, Tuhan biarkan. Ya, tapi kebanyakan rata-rata hanya jatuh, saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena tidak fokus, itu masalahnya, mendua hati. Ya, kalau saya bisa, boleh minta sebuah kursi plastik sekolah minggu, bisa, Edi bisa, Edison bisa. Bagaimana pawang singa menjinakkan singa? Dia cuma pakai kursi, saudara. Ya, pakai kursi. Nah ini, ya saya pernah, di sini kakinya 4, saudara. Seekor singa ganas, kalau dihadapkan kursi yang kakinya 4, saudara, dia akan kehilangan fokus. Dia akan berpikir, kaki yang mana yang kena kita ke muka? Yang atas, kiri, kanan, bawahkah? Akhirnya dia tidak fokus, saudara. Sehingga konsentrasi dia buyar, hilang. Saudara, Yakobus berkata, orang yang mendua hati tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 juga sama. Elia berkata kepada orang Israel, kalau engkau pilih Baal, engkau pilih Tuhan, jangan di antara. Nah ini, saudara. Jadi kita diajarkan untuk kita hanya fokus. Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Kata senantiasa artinya selalu, dalam setiap momen, setiap peristiwa, setiap keadaan, setiap apapun yang menghimpit jiwa kita dengar, Tuhan tidak pernah berdusta. Amin. Tuhan sangat mampu menolong kita. Makanya Alkitab berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu kemampuan Tuhan, sudah. Sudah lihat Musa, sudah. Siapa Musa? Dia orang biasa, tidak pandai ngomong, saudara.
Itu tertulis, saya orang tidak pandai bicara ya Tuhan. Tapi kenapa menghadapi musuh siapapun, bangsa manapun, mau Amalek, mau siapapun, mau laut teberau, putus saudara. Kenapa? Kuncinya dia fokus dengan Tuhan. Kesulitan mengajar kita untuk kita fokus. Amin. Makanya Daud ngomong dalam Mazmur 1 ayat 1, jangan dengar nasihat orang fasik, jangan dengan kumpulan pencemooh, fokus aja dengan Tuhan, suka firman Tuhan. Lah amin. Nah ini saudara, itu penyebab yang pertama, karena kita kurang fokus. Ya, pandangan masih 4 kaki. Apalagi banyak kaki, aduh repot. Kedua saudara, tolong tunjukkan Amsal 13 ayat 12. Yang kedua, penyebab kita jadi orang yang tidak tentram batin. Amsal pasal 13 ayat 12. Ya, baca ayat ini, harapan yang tertunda menyedihkan hati. Artinya begini, suatu target yang kita nggak capai, kadang-kadang emosional tinggi. Punya target. Orang yang hidup pun tidak punya target, dia tidak menjadi pemenang. Tapi jangan lupa, tidak semua target bisa tercapai. Jangan salahkan siapa-siapa. Halo? Jangan juga termakan gengsi. Aduh, malu dan nggak berhasil. Seumumkan, bawa di Facebook, orang sebanyak tahu, gagal, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sudah. Bahkan boleh punya target, nggak boleh punya harapan, harus punya harapan. Betul nggak? Tapi orang mesti pikir, dengar, rencana Tuhan ya itu yang terlaksana. Makanya sudah lihat, orang kita ini diselengkap dengan apa? Indra keenam dalam pengambilan keputusan. Betul? Ya. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dan 10. Ada apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hatinya, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah ini, pengharapan yang tertunda tadi, saudara, tidak terwujud terus-menerus, saudara, maka kita perlu ada kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Ada orang bilang begini, tunggu nih, kita mau berdoa dulu. Tapi dia nggak doa-doa, itu meleo-leo, saudara. Bagaimana? Kita mau bikin ini, mau kerja ini, tunggu, kita mau berdoa dulu. Itu jawaban orang pemalas, saudara. Tapi ada yang betul-betul berdoa, dengar suara Tuhan. Kenapa? Tuhan memberikan kita suatu namanya feeling, ordinary feeling, mendengar, kepekaan. Mengapa? Setiap keputusan kita ada resiko-resiko yang harus kita hadapi dan alami. Kalau tertunda, apalagi keputusan besar, saudara, orang bisa sakit hati, rugi, pailit, dan sebagainya. Karena Alkitab berkata, barang siapa setia pada harta orang lain, Tuhan berikan harta yang sesungguhnya. Amin. Ya, berarti pertanyaannya, orang Kristen anak Tuhan boleh nggak utang? Boleh. Boleh, asal bertanggung jawab. Kedua, alasan yang ketiga, saudara, kita baca satu ayat, 2 Petrus pasal 2, kita baca ayat yang ke-6. Kenapa kita sakit hati atau luka hati, saudara? Jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dengan demikian memusnahkannya dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Terus, tetapi ia menyelamatkan Lut, orang yang benar, yang terus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Perhatikan, di Sodom dan Gomora itu atmosfernya jahat, saudara. Ya. Orang bilang LGBT, kawin sejenis, kawin satu keluarga, saudara. Ya, nah ini saudara, itu Lot melihat tersiksa, saudara. Waduh, nangis nggak bisa. Why? Kenapa Lot tersiksa batinnya? Saudara perhatikan riwayat hidup Lot di Sodom. Kenapa jiwa kita tersakiti, saudara, melihat orang jahat di hadapan kita? Nah, perhatikan di sini, saudara. Lot ini beda hidup, gaya hidup dengan Abraham.
Mengapa Tuhan perintahkan kita beribadah? Karena ibadah itu punya kekuatan untuk mengusir setan, mengalahkan kejahatan, menahan kejahatan. Itu kuasa ibadah. Disebut urapan, kuasa, Roh Kudus dan firman kebenaran. Itu menahan kejahatan. Amin. Bisa mengerti, saudara? Jadi kalau kita nggak pernah ibadah, nggak pernah renungkan firman, nggak pernah menyembah Tuhan, kita nggak punya kemampuan untuk menahan kejahatan. Saudara baca riwayat Lut di Alkitab, Lut nggak pernah membangun satu mezbah pun untuk Tuhan di Sodom. Nggak pernah. Bayangkan saudara, di sebuah lingkungan sejahat tuh nggak pernah sembahyang. Kira-kira bagaimana? Terbawa arus, saudara. Desember, Bapak, dulu terang mabuk toh, sama-sama. Stok saja kuah. Mari, stok saya. Nggak apa-apa. Ini kuah tahun-tahun bagus. Ini kuah kalahkan corona, anti corona, cap tikus. Cuma satu sedikit. Masuk di saraf, langsung dia tarik semua, sedot semua. Kenapa? Dalam diri kita nggak punya daya tahan. Firman Tuhan berkata begini dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 sampai 27, saudara. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, roti air diberkati, betul? Enggak sakit, saudara. Sakit tapi sembuh, saudara. Lalu ayat 7 spesial, setan dibuat lari dari hadapanmu. Ya, dalam Tesalonika firman Tuhan berkata dalam khususnya pasal 2 di 2 pasal 2, itu durhaka bekerja, saudara. Tapi ada yang menahannya, saudara. Apa yang menahan itu? Orang yang punya ibadah penuh kuasa. Saudara baca 2 Timotius pasal 3, kejahatan dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-5-6. Kejahatan akhir zaman masa sulit, bukan sulit makan, sulit moral. Kejahatan. Apa Paulus pada Timotius, saudara? Engkau mesti beribadah sekalipun menderita. Engkau mesti ikut teladan bersamaku. Saudara tahu, ini Lut, jiwanya tersiksa. Dan dengan sangat terpaksa, Tuhan malam-malam, ayo minggat keluar, kita mau bakar Sodom. Saudara lihat, kita diizinkan Tuhan tinggal sebuah perum, sebuah kelurahan. Itu ada maksud Tuhan. Kitalah garam dunia, terang dunia. Amin. Jangan malu ibadah. Sekarang birman pemabuk dan ini sudah. Betul nggak? Nah ini saya dulu kan bersaksi tentang Legon. Ini pendeta Dede masih hidup bernafas gode ini. Melayani orang yang ditombak. Yang mati karena mati ditombak. Tombak babi sudah dia. Saya bilang, Ngana tinggal melayani kubu untuk pemakaman. Secara ekonomi awal terang rugi rintis gereja di sana, saudara. Rugi. Turun bayar oto. Menyeberang ke Katinting, saudara. Cari apa, saudara? Sele signal nggak ada, listrik nggak ada, saudara. WC di atas pohon. Berani buang kukis ke bawah pagi-pagi, boke tunggu di bawah. Nah sebentar ada cara, boke di atas meja, saudara. Sana. Nah, saudara. Saya dengan besar hati penuh keberanian, silih berganti utus orang ke sana. Saudara, yang bertahan Hotman sampai hari ini, saudara. Mengapa suruh bertahan? Bukan cari nama. Karena situ daerah kriminal, daerah pembunuhan. Kalau kita nggak turun bertanggung jawab, dapat tantangan silih berganti, saudara. Silih berganti. Dulu kenal nama Uto Kancil, saudara. Ibu pemberani. Ikut sekolah, mirip seperti orang ini. Betul. Habis wisuda kelar, dia berangkat. Ya, banyak orang, dia datang lapor. Father, banyak orang mau buka gereja di sana. Saya bilang, pulang mbak, balik lagi. Bikin formulir pernyataan. Saya bikin formulir, dia pergi sudah. Sampai di sana, dorong tunggu dia dan dodotu sudah. Dia mau pukul dia kayak anjing sudah. Itu yang pukul siapa? Pendeta mau pukul. Saya bilang, bagus. Bilang, karena takut. Nyanda. Dia bilang, copuk. Untuk pemberani sudah. Copuk. Saya kena dotu mau toki itu utok. Saudara lihat. Terjadi sudah. Ini peristiwa Sodom. Ya, kalau orang di gereja tempat yang baik-baik enggak, kalau banyak tangan. Kriminal sudah.
Daerah nggak ada listrik, saudara. Tapi orang bikin disko dan oh Tuhan. Beli bensin kong pum, oh Tuhan. Mabo malin tuang, baku potong, baku bunuh, saudara. Dan bukti, Dede ini melayani. Padahal waktu dia memang agak grogi, saudara. Hele pulang minta ular. Aduh, mungkin berani dia dengan motor sendiri ke sana. Naik, bunuh, turun. Sampai. Ya, nah sekarang somak merhotman. Kayak dulu, saudara. Punya rumah, punya gereja, kebun cengkeh. Lebih kaya dia dari kita di sini. Berubah enggak? Berubah, saudara. Tapi kalau orang nggak punya power rohani, nggak punya keberanian, sayang diri sendiri, makam puji, egois, orang nggak bisa. Orang kayak Lut. Tuhan berkata, pindah Jo, mengungsi, cepat, kita mau bakar Poso. Ada orang Poso di sini? Kita mau bakar Maluku. Nah, itu orang Maluku Samsi. Makanya ibadah itu ada janji. Punya kekuatan menahan kejahatan. Orang biar bakuku disei, jangan taruh kita tetap menyembah Tuhan. Dengar baik, hadirat Tuhan turun menahan kejahatan. Alkitab bilang begitu. Dan lihat Lut. Makanya rumah mesti rela buka ibadah di tahun depan. Jangan biarkan, jangan ibadah kasihan. Tidak ada apa-apa nih kan. Ibadah bukan dimakan. Beli aja gula setengah kilo komputer remin lah pulang habis ibadah. Iya toh? Atau nggak usah bikin cookies apa-apa. Kenapa? Ibadah itu menghadirkan Tuhan supaya rumah tangga diberkati. Makanya kenapa saya ngomong keras kepada Bapak Ibu, ibadah Tuhan rumah mesti dengar firman, jangan sibuk memasak. Jangan sibuk memasak 1 jam 2 jam sebelum ibadah. Karena ini sudah. Kalau saudara tidak menghargai Tuhan dalam ibadah, rumahmu akan dipakai orang lain. Engkau mesti diangkat oleh Tuhan ke tempat. Kenapa? Kekuatan menahan dosa nggak ada. Rumah kita akan jadi tempat dosa, tempat maut, tempat kejahatan. Mengerti? Lut mencari bertahun-tahun. Apa yang dia bawa keluar dari Sodom? Enggak bawa apa-apa. Semua tertinggal. Semua tertinggal, sudah. Saudara baca Alkitab. Dia bawa uang, bawa harta, ya enggak. Hele Tuhan berkata, jangan menoleh ke belakang. Terus saya ingat ke belakang lagi. Tetap ke depan. Selesai. Nah itu. Halo? Nah ini sudah. Jadi orang yang suka rumahnya dibuka untuk ibadah, makanya banyak berkat. Ada kekurangan, ya, tapi nggak pernah sampai terjadi macam-macam. Amin. Ada mujizat, saudara. Lihat tuh tersiksa. Betul nggak? Betul nggak? Halo, lihat saudara. Baca terus ke bawah. Coba Lut tadi ya. Di 2 Petrus tadi, saudara. Lihat ayat yang ke berapa tadi? Ya. Ya. Oke. Perhatikan. Tetapi ia menyelamatkan Lut, orang benar yang terus-terus menderita oleh cara hidup orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu saja. Terus ke bawah. 8. Sebab orang benar tinggal di tengah-tengah mereka yang setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya benar-benar tersiksa. Saudara dengar, kalau kita beribadah kepada umpama Tuhan izinkan saudara dapat jodoh, keluarga gak bertobat semua, jangan engkau baperan, sakit hati, nyembah Tuhan dan adakan doa peperangan rohani. Amin gak? Saya kutip kesaksian seorang misionaris, seorang penginjil, orang Makassar. Ini ibu bernama Rosdiana Mokhtar. Dia bersaksi begini. Rosdiana Mokhtar ini seorang muslim Bugis yang keras. Ya saudara, keluarganya haji dan kiai semua. Tapi dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia bertobat. Ya saudara, dia bertobat dan dihakimi adil keluarga. Pakai apa? Belati. Kututika ni Rosdiana. Apa yang dia lakukan di tengah-tengah kesulitan seperti itu? Dia menyembah Tuhan tanpa suara. Saudara, orang menyembah Tuhan lebih suara, itu agak plong. Tapi tanpa suara, itu power besar di dalam, saudara. Tertahan di dalam. Coba orang bahasa roh cuman kayak lidah bergerak saja. Tanpa suara, hati-hati. Sekali ngomong, itu orang terlempar, saudara. Betul. Saya praktek hal seperti itu. Dia bahasa roh, saudara. Sementara dihakimi oleh bapaknya, saudara-saudaranya, saudara.
Semua pegang belati mau tikam agar disuruh menyangkal iman. Saudara. Dia sampai setengah jam, saudara. Begitu dia rasa kekuatan besar di dalam dirinya. Ya, waktu mereka pegang belati mau tikam, dia bangkit di tengah-tengah berkata, bertobat kamu. Semua keram, saudara. Dan jatuh rebah kiri kanan, saudara. Dia bilang, bertobat kamu dalam nama Yesus. Jatuh semua, saudara. Hele bapaknya pitangan keram, gak turun-turun, tak begitu kayak patung. Saudara lihat, orang benar boleh disiksa batin dengan kejahatan di sekitar. Tetap ada power dalam diri kita, di batin kita. Bisa mengalahkan, menahan kejahatan. Coba baca 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7, sudah. Kita mengerti hal ini. Jangan remehkan ibadah dan penyembahan kita. Persoalan kecil dalam rumah tangga, jangan kita cengengesan, kekanak-kanakan. Sembah Tuhan, nanti power Tuhan turun menyelesaikan. Betul enggak? Nah, baca, ya. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 7. Ayat 7, bisa baca ayat ini. Nah, karena secara rahasia kedurhakaan itulah mulai bekerja, tapi masih ada yang menahannya. Kalau yang menahan telah disingkirkan, ayat 8 ke bawah, waktu itulah si pendurhaka baru menyatakan dirinya. Pendurhaka siapa? Itu ujung klimaksnya antikristus betul. Tapi yang kecil-kecil di rumah, durhaka itu apa? Roh pemberontak. Roh penghancur. Sedang lihat zaman Elia, ini mirip sama. Seluruh nabi-nabi Israel jadi nabi Baal, saudara. Tinggal seorang nabi tulen, namanya Elia. Elia takut nyanda. Tuhan yang suruh, kunci langit dan sembunyi dulu sebentar. Dia di sungai Kerit, ke Sarfat, sudah Tuhan ngomong, sekarang nyatakan diri. Saudara tahu, dalam 3 tahun setengah, langit terkunci, Elia cuma makan pagi dan petang, siang gak makan, alias puasa. Puasa 12 jam, selama 3 tahun setengah. Untuk apa? Menampung kekuatan Tuhan dalam jiwa dan hidupnya. Untuk mengalahkan kejahatan. Dengar baik. Waktu Elia menampakkan diri kepada Ahab, dia ngomong begini, kita ke Gunung Karmel sekarang. Kalau Tuhan itu menjawab dengan api, dia Allah yang benar. Lalu mereka ke sana. Oh, Ahab wah, malu-malu, nggak tanggung-tanggung, seorang penyober hal, istrinya Isabel, ya dia kontrol suami begitu rupa, suaminya bego, hilang akal, saudara, dan dia bawa semua nabi Baalnya. Berapa orang? 850 orang nabi Baal dan nabi Asyera. Dia bawa ke Gunung Karmel. Sampai ke atas, Elia berkata, kalian banyak, bangun mesbah duluan dan panggil Allahmu. Tapi catatan, tidak boleh taruh api. Mesti api turun dari langit, bakar itu mesbah. Syaratnya. Dan supaya meyakinkan saudara tahu, bangun mesbah disuruh siram air. Coba saudara bikin api dapur. Ya toh, pakai dodika, pakai kayu, kong suruh siram air. Berapa buyung? 4 galon. Menyala itu kayu. Menyala. Ya toh? Orang kan tahu, ya, ini bakar ikan kan pakai itu, ya toh, betul enggak? Tapi Elia bilang, siram air. Berapa? 4 galon, tuh. Menyala, nyanda. Nah, supaya apa? Nama orang berdosa, orang curang pasti ada curang, betul enggak? Tiba-tiba Elia balik makan langsung pakai macis, menyala dia. Ya Tuhan betul, betul enggak? Elia enggak bodoh juga, saudara. Siram air. Mantap. Iya, toh? Nah, saudara lihat apa jadi, saudara? Mereka mulai berdoa, menori badan, iris badan ke orang narkoba, saudara. Wah, panggil Baal, Elia olok-olok, panggil lebih kuat. Mungkin dia bobo, mungkin dia tidur, panggil lagi. Mungkin dia pongo, panggil lagi. Mungkin dia acuh, panggil lagi. Oh, semakin semangat, saudara. Dari pagi sampai petang. Lama. Sampai semapo, tiba hilang tenaga, tidak ada makanan. Mesbah nggak terbakar, saudara. Lihat, saudara, pertarungan orang jahat, orang benar. Ya, Elia tampil waktu petang, saudara. Dia bilang, siram air. Dia siram. Dia doa dengan 3 alasan. Baca dalam 2 ayat pasal 18, saudara. 3 alasan. Alasan pertama, Tuhan,
Karena perintahmu aku lakukan ini. Alasan kedua, Tuhan, jawab aku supaya dunia tahu Israel punya Allah. Alasan ketiga Elia katakan adalah, Tuhan, Engkau yang membuat hati manusia bertobat, lakukan sekarang. Saudara, 3 alasan ini Tuhan langsung menyambar itu mesbah, terbakar, saudara. Kaget. Hah? Coba semua. Ayo. Tak kaget. Betul gak? Elia langsung bangkit. Ya saudara, dia ambil peda, dia iris orang seperti ayam di sungai Kison, saudara. Dia iris satu-satu. Dengar baik. Hadirat Tuhan itu menolong kita. Amin. Amin. Maka kenapa saya itu selalu ngomong hargai Tuhan. Ibadah itu sungguh-sungguh. Ada berkat di dalam. Kalau enggak, orang kan tinggal di tengah-tengah bangsa yang kotor, najis. Aduh, melukai hati. Aduh Tuhan, di sebelah sana. Habis nyanyi nyata malam kudus. Terus nyanyi lagu dunia. Oh Tuhan. Yang model ini bisa masuk surga nyanda. Gara-gara para teolog barat membodohi orang-orang Kristen, saudara. Ya, keselamatan itu anugerah sekali percaya masuk surga. Model seperti itu. Orang nggak baca Filipi 2 ayat 2, kerjakan selamat takut dan gentarnya, enggak. Percaya masuk surga. Suka-suka dorong atur Tuhan. Tuh. Kepalsuan terjadi dalam gereja Tuhan di mana-mana. Iya, tak? Pesta nikah, nyanyi lagu satu rohani, satu dua, rohana sepanjang malam. Untuk Koronces datang minyak lujuk. Buat Leo. Tapi mentalitas budaya seperti itu masih ada di sekitar kita. Makanya orang menginjil nggak boleh pandang Yesus Kristus, belum bertobat. Alkitab bilang ini, Tuhan nggak mau tahu di mana-mana orang bisa bertobat berbalik kepada Tuhan. Kalau orang nggak begitu, orang jahat semakin banyak. Hukum akan muncul terbalik. Kayak ayat ini, tolong baca ayat ini. Habakuk pasal 1 ayat 4. Habakuk 1 ayat 4. Nah, itulah sebabnya, baca semua 3 mulai. Hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Sekuat-kuatnya hakim di Indonesia untuk mengadili sebuah kasus, kalau orang demo putih semua di jalan, putus enggak? Terbalik, hak Ahok masuk sel, sudah. Walaupun dia tidak bikin salah. Makanya orang pasti tahu sekali, supaya menang, demo, panggil demo, bikin mabuk, demo, bawa alat tajam, demo. Bagaimana itu? Hukum kehilangan kekuatan. Tuh, saya nggak takut ngomong ini siaran biar orang mau dengar. Ini firman Tuhan. Halo? Ya saudara. Maka kita mesti doa, perangi kejahatan, saudara. Kita disuruh Tuhan hanya menjaga gedung, tidak menjaga negara kita diami. Kita punya otoritas menjaga negeri ini, saudara, dengan doa dan kebenaran hidup. Kalau enggak orang jahat, saudara jadi pegawai di sebuah kantor, muka auditor semua orang jahat semua. Itu usah lihat, hadirkan Tuhan, saya Tuhan yang beracara, bertobat rame-rame, amin. Kalau saudara urus, saudara sakit hati. Saudara berkata, karena siapa? Woi, engkau begitu aku sama saya, mari berdosa Jo. Duh, begitu. Tapi coba berdiam, doa, usir setan. Sudah. Nah ini. Makanya ada alasan seorang pegawai kantor baru masuk jabatan baru, didoakan tempatnya agar malaikat jaga tempatnya, kursinya. Di situ ada hadirat Tuhan. Orang jahat, orang curang tidak boleh memutarbalikkan fakta. Karena muncul hukum terbalik. Mengerti? Kalau terang kompromi, terang dihukum sama-sama. Ya, dihukum sama-sama. Lihat Daniel di zaman dia hidup, saudara. Sekalipun masuk gua singa nggak peduli, dia tetap pegang kebenaran. Itu model itu. Ada sulit, ada. Mujizat banyak, limpah-limpah mujizat. Dosa takut, saudara. Hidup kita orang merdeka. Alkitab berkata, engkau jadi anak Tuhan. Anak tidak menerima roh perhambaan, roh perbudakan buat engkau takut. Tapi roh keberanian,
damai dan sukacita. Amin. Yang tentukan dunia ini siapa? Tentukan rezeki itu siapa? Tuhan yang tentukan. Senangkan hati Tuhan. Kalau terang kurang, aduh repot dah, repot. Kelihatan suka, saudara. Saya mau tanya, ini bunga ini hidup? Nyanda, mati. Indah, tapi nggak punya kehidupan. Plastik. Betul nggak? Begitupun orang Kristen, hidup tanpa kebenaran, persis bunga plastik. Sampai tahun 2050 pun tetap besar begini atau layu dan hilang. Nggak ada besar-besar. Tapi anak Tuhan yang hidup karena kebenaran. Halo? Dunia mau terbalik, nggak apa-apa. Sabar dan doa peperangan. Hancurkan musuh. Dengar baik. Sepandai-pandai kejahatan mengejar kebenaran, kebenaran akan mengalahkan kejahatan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, dosa malu hadapi, jangan emosi, jangan pakai kekuatan sendiri, marah sini manis sana, banting sana, tidak perlu. Hadirkan Tuhan dalam penyembahan. Tuhan, Engkau membuat hati manusia bertobat. Api Tuhan turun. Orang bukan baca ayat sebentar aja pasal 18 sebentar. Ayat yang ke 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, lihat Elia tampil di petang hari. Pagi sampai siang itu Nabi Baal yang beke. Tapi nggak jadi ada sesuatu. Petang. Mempersembahkan korban petang, tampilan Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari biarlah ketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, bahwa aku ini hambamu dan atas perintah firman-Lah aku melakukan perkara ini. Tadi disebut, nah ini ayat ini. Ayat berikut ke bawah. Oke. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Jadi kalau keluarga kita kebirman, kepunakan gak bertobat, jangan emosi. Dan usir menyelesaikan. Mau hukum, kunci pintu, kunci kamar mandi, gak bisa. Semua tidak mengubah orang. Yang mengubah hanya kuasa Tuhan turun masuk, pasti berubah. Kekuatan Tuhan datang, pasti terpontang-pontang. Minggu begini, hadirat Tuhan turun. Siapa mau kuat berdiri hadirat Tuhan? Pasti terlempar-lempar, tak patah-patah, sudah. Yosafat diberitahu Tuhan begitu. Kamu usah tempur. Kamu berdiri tempat saja, hadirkan aku. Kita mau turun, kita habiskan selesai dalam hitungan sekejap. Itu gitu. Lalu begini, tahun ini begini, tahun depan makali belum berubah. Aduh, serahkan pas setan. Itu orang bodoh ngomong begitu. Hadirkan Tuhan. Dalam apa? Bangun mezbah yang full. Hadirkan Tuhan, menyelesaikan masalah. Mau harapkan tumpang tangan pendeta, nggak ada kuasa di tangan ini kecuali tangan Tuhan turun melapisnya. Bisa mengerti? Iya toh? Nggak ada orang jago tumpang tangan. Kecuali kuasa Tuhan turun, cuma tangan formalis sebagai penyalur. Yang mengalir itu kuasa Tuhan, bukan tangan kita. Cuma mengerti? 3,5 tahun penantian pelarian pengasingan Nabi Elia, saudara. Hari kelima di Gunung Karmel, pembuktian kehadiran Tuhan, maha dahsyat. Betul nggak? Turun sudah. Bertobatnya Anda. Lihat Paulus, jatuh dari kuda, bertobatnya Anda. Bertobat, apa-apa, hilang begal. Betul nggak? Betul nggak? Kalau coba ke air biasa-biasa, orang biasa-biasa. Coba kuasa Tuhan powerful turun. Mau bandel, nggak bisa, tapa-tapa. Tuh. Gereja hilang kemampuan seperti itu. Gereja bikin tata gereja untuk mengebiri kuasa Tuhan. Saya pilih pindah. Daripada saya mau model gereja model seperti itu. Itu roh agamawi mencengkram. Mereka mengejar kekayaan gereja dengan cara bikin aturan macam-macam. Nah, nggak boleh. Nah, gitu sudah. Kenapa? Hidup itu karena anugerah dan kuasa Tuhan. Kalau enggak, kalau Tuhan murka, habis orang dia sapu bersih, saudara. Ya, belum sapu bersih, jiwa tersiksa, saudara. Tempo hari ikut Tuhan sungguh-sungguh sekarang, nyanyi seberubah. Nyanyi lagu perpisahan. Siapa sih dia sakit hati kan melihat orang berdosa? Ya toh? Nah, orang berdosa di sekitar kita, kalau dia bikin salah, pemalas, sudah dihadirkan Tuhan, Tuhan jamah kelarit.
Cintai orangnya, usir roh jahat. Kalau Lut nggak mengerti, dia cuman apa? Dia berjalan berdasarkan pandangan. Oh, lembah Yordan memang subur kuat. Sampai sana kasihan, satu mesbah pun nggak pernah bangun, alias tidak pernah ibadah. Dia tinggal di mana? Di pintu gerbang kota. Apa tuh? Anggota dewan. Oh Tuhan. Boleh anggota dewan, nggak salah. Asal sembahyang di rumah kak. Iya toh? Jadi anggota dewan boleh uang banyak, kasih dia punya ya 10% dari gaji jo. Supaya orang-orang datang bikin cookies kah, bikin apa pinangkuk makan toh, pendoa syafaat. Biar mau oma gigi sekurang, mahanya apa-apa. Iya toh? Supaya ada hadirat Tuhan, betul nggak? Ini uang banyak, pencudu minta ampun, gak sembayang. Mau nikmati berkat, itu matahari naik, Alkitab bilang rumput kering. Amin. Betul nggak? Rumput kering gak punya kekuatan. Gak punya kekuatan, saudara. Halo? Saudara lihat Ayub, saudara. Kaya apa setan gak iri? Setan bilang, Pak Tuhan cabut pagar tua. Kita mau ambil itu kekayaan. Kita mau hancur dia keluar. Lihat, saudara. Ya, jangan muncul konsep pikiran kita. Wah, kita mesti lengket terus dengan Tuhan, Bapak Ibu. Halo? Betul. Mau miskin, mau ada kekayaan sedikit, tetap lengket dengan Tuhan. Kenapa? Agar Tuhan memagari kita. Kalau enggak, setan bikin apa? Batin tersiksa. Sakitnya hati ini, namun aku rindu. Selain lagu itu dia. Iya, toh? Ya, pola pikir kayak bola kaki, main bola kaki, amin. Bola di sana dikejar-kejar, saudara. Ketemu, tendang lagi bolanya. Sama, no? Suami istri baku rindu, ketemu bakalai. Bola kaki. Kejar, di mana Kang Nana? Rindu ketemu. Tuhan. Ini contoh aja. Halo? Dokter konseling toh? Betul nggak? Nah, gimana? Tegang semua ini dia. Nggak ada senyum marah kah? Oke. Ya, jadi itu alasan yang ketiga, saudara. Melihat orang jahat, saudara. Amin. Alasan yang keempat, saudara. Kebutuhan nggak terpenuhi. Ya. Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi, saudara? Kebutuhan dasar manusia itu pertama love, kasih. Ya, kasih Tuhan tanpa syarat, love. Amin. Halo, love agapau, ya, kasih Tuhan tanpa syarat. Seorang anak manusia dibesarkan keluarga tanpa kasih, itu ada masalah. Betul enggak? Maka saya biasa membina orang, melatih orang. Biasa pelajaran namanya luka-luka batin. Itu biasa orang sempoyongan, saudara. Waktu pelepasan sempoyongan. Ya, ada bisa tergulir dari ujung ke ujung, saudara. Biar aja. Ya, saudara. Karena Alkitab bilang ini, waktu kuasa Tuhan turun, saudara, itu laut bergoyang dan semua binatang jahat di laut akan muncul, saudara. Siap binatang jahat itu? Roh-roh jahat yang bersemayam dalam diri orang yang tidak terpenuhi hatinya. Manusia itu unik, saudara. Diciptakan Tuhan pada hari ke-6 paling terakhir dan pakai tangan Tuhan. Tuhan bikin program, mari kita buat manusia gambaran rupa kita. Lalu Tuhan bikin pakai tangan dari tanah. Kenapa? Karena tangan itu sumber kasih, pancaran kasih. Amin. Manusia butuh jamahan, belayan. Betul enggak? Coba bikin tangan begini di belakang kepala sedikit. Rasa damai enggak? Damai. Amin. Coba ada masalah banyak, kok saudara kesal. Kok jangan ulus di sini saja. Oh, damai. Langsung hilang semua. Memori di sini. Dia lagi merekam. Nah, gitu. Betul enggak? Halo? Itu kebutuhan dasar, saudara. Diberikan oleh siapa? Dari Tuhan lewat orang tua. Makanya doa Bapa kami. Bapa kami di surga. Tutup mata Bapa kami terpancar. Bapa di atas dan Bapa di rumah, saudara. Di rumah paling galak, paling bisai, di atas paling bagus. Ya, toh? Ini ada seorang preman, ya, preman tukang bunuh orang, saudara. Lalu anak kecil satu sekolah minggu, dia jual koran. Ketemu di jalan raya, sudah ketemu lalu. Saya panggil, sini ya. Jual apa? Koran. Kamu agama apa? Kristen.
Coba sebut Tuhan itu mirip siapa? Anak kecil pikir, mau bilang mirip siapa nggak cocok. Mirip ibu guru nggak cocok. Mirip pendeta nggak cocok. Dia jawab apa? Mirip bapamu yang di rumah. Apa? Dasar apa? Bapakku di rumah. Bapakku paling jahat. Kita lihat sini, itulah kehidupan saudara. Jadi kebutuhan kasih terpenuhi diimpartasi lewat apa? Keluarga. Namanya. Berbagai orang punya bapak mama yang bagus-bagus. Amin. Tapi yang gak bagus-bagus, jangan sumpah-sumpah mereka. Tapi awali hidupmu dengan Tuhan. Saya tahu tidak semua kita nasibnya baik, punya orang tua utuh dari kecil. Ya. Tapi ada yang kehilangan orang tua sesudah lahir. Nggak tahu bapak kemana, dia cahot di air pembagasan. Ibu-ibu kebanyakan. Lalu saya ngomong tentang aborsi. Bayangkan sampai di sana ibu-ibu, aborsi bisa gugur kapasitas kandungan, tapi nyawa anak itu tidak pernah mati. Sampai di alam sana anak setunggu, mama kan yang bunuh saya di Puru. Nah, apa jawabanmu? Tuh, itu nangis meratap minta-minta ampun sudah. Nah, gitu. Jadi kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Katakan amin. Belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Ya, toh kebutuhan kasih. Ini penting, saudara. Semua hal yang kita lakukan unsur dasarnya itu, saudara. Kalau itu nggak terpenuhi, saudara, kita akan jadi orang terluka, dikecewakan berulang-ulang, dan hidup kita nggak bisa baik. Tapi kita percaya lewat kematian Tuhan Yesus, kasih-Nya mengalir deras kepada kita. Daud berkata dalam Mazmur 27, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, Tuhan merangkul aku. Itu hebat Tuhan kita. Amin. Hebat, sudah hebat sekali, saudara. Ya, itu hebat sekali. Kenapa? Daud ini anak bungsu. Bapak semati, belum sampai balas, saudara. Dalam peperangan, dalam kesulitan, tidak ada topangan orang tua yang kasih spirit, saudara. Semua keluarga, semua kakaknya menghina dia, saudara, bayangkan. Perang sengit, semua hina dia. Tapi dia punya pengharapan kepada Tuhan. Tadi dia berkata, di sebelah kanan kok aku tidak akan goyah. Amin. Tidak akan goyah. Nah, di situ, saudara, ya. Jadi kita belajar seperti itu supaya kita bisa mengerti, saudara. Halo? Yang kelima, alasan kelima terakhir, saudara, adalah karena kepercayaan kita yang salah. Ya, kita hanya percaya kepada Tuhan, kepada apapun jangan percaya. Kita boleh mengasihi keluarga, mengasihi harta kita, saudara, tapi jangan percaya. Kita hanya percaya kepada Tuhan. Amin. Yang percaya pada tokoh siapapun, sekalipun kelihatan sempurna, tapi kalau kita percaya betul, kita jadi idol pada dia, saudara. Itu jadi berhala kehidupan. Jadi kita mau hidup sesuai dengan janji Tuhan. Bagaimana supaya kita balik kepada Tuhan? Ya, saudara, yang pertama, fokus kepada Tuhan. Kata fokus sini ada dua pengertian. Yang pertama, kita hanya mau percaya penuh kepada Dia. Yang kedua, kita belajar kepada Tuhan. Yesus berkata, belajarlah kepada aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu mendapat ketenangan. Orang banyak celah, kenapa Tuhan lawat dia kok nggak berubah ya? Itu masalah, dia nggak mau belajar, sudah itu. Paulus jatuh nggak di Damaskus Damsik? Jatuh dia, berubah belum? Dia mesti belajar lagi nilai-nilai. Nah gitu, ngerti ya? Hidup dibaharui terus menerus begitu, saudara. Mengenakan manusia baru yang terus mesti berbahaya. Contoh juga Kolose 3 ayat 10, Kolose 3 ayat 10. Nah, sudah. Jadi orang dilawat Tuhan paling banyak, tapi kalau nggak belajar tetap tidak berubah, saudara. Karena berubah itu belajar keputusan perjalanan kita. Nah, gitu. Nah, lihat. Kolose pasal, oke. Telah mengenakan manusia baru yang terus mesti baharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ini, saudara. Orang dilawat Tuhan dijamah, ya. Tetapi kalau enggak belajar, enggak berubah. Ya, makanya Paulus ketemu orang-orang di Efesus, dia tanya begini, ngoni sebaptis Roh Kudus? Belum. Wah. Terus ngoni baptis apa? Baptis Yohanes. Oh, itu baru bertobat. Ngoni mesti baptis Roh Kudus lalu belajar supaya ngoni mesti pakai Tuhan. Kalau enggak belajar, enggak bisa.
Tahu nggak? Orang pasrah kalau nggak belajar, salah-salah hidupnya, saudara. Tingkahnya aneh-aneh, salah-salah. Nah, gitu. Iya, toh? Betul nggak? Nah, kita mesti belajar nilai-nilai. Belajar. Kepada siapa? Yesus Guru Agung kita. Sifat-sifatnya. Terutama lemah lembut dan tentram. Amin. Sehingga hari seperti ini atau hari apapun tetap ceria. Kenapa? Lemah lembut dan tentram. Apa lemah lembut? Punya jiwa yang halus, yang sensitif untuk mendengar apa kata Tuhan. Betul enggak? Ya, atau apa kata Tuhan, sudah. Wah, berupa ide, berupa hikmat, berupa pengertian Tuhan berikan kepada kita, saudara. Dan Tuhan berkata berubah, saudara. Nah, amin. Amin, saudara. Nah, tentram itu apa? Tidak khawatir, cerah, tentram. Ada makan, ada aja. Mau lihat ke belakang? Tidak ada. Haleluya. Tetap tentram. Amin. Halo. Iya toh? Tentram. Tenang. Iya toh? Dengar baik-baik. Laki-laki itu katanya hebat ya. Enggak. Dibuat dari tanah, lemah. Perempuan dari tulang. Lebih kuat tulang atau tanah? Halo. Ya, seorang pria yang hebat itu ada istri yang hebat di belakangnya. Amin. Betul nggak? Betul. Ya. Nah, gitu. Jadi jangan hina ibu-ibu, saudara. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh, saudara. Wah, besar, saudara. Iya, toh. Kadang-kadang orang pria ada agak arogan, agak sombong. Gara-gara ngana kita sisa begini. Ini boleh. Begitu dia atur. Tetap suruh menikah, ya toh? Iya. Kalau nggak mau gitu ya jomblo aja ke orang separuh toh. Okay. Nah, tapi suruh menikah begitu dia atur. Tapi dengar, istri yang hebat, kenapa dibuat dari tulang? No? Tulang sudah, tulang. Makanya ada filosofi begini. Suami itu kepala, istri itu leher. Sehebat-hebat kepala berpikir, leher pikul kepala dan mengarahkan kepala. Bukan mengatur, mengarahkan. Amin. Bukan menguasai, saudara. Kalau suami dikuasai istri, suami jadi agak agak on. Serba salah. Mau bikin salah. Kenapa nggak bikin ini dang? Takut mama marah kalau miring. Kenapa bikin dah? Takut mama bikin begini. Kenapa dah? Takut begini. Aduh, ini mah DKI, bukan suami. Dibawa ke tiap istri, saudara. Iya toh? Kita ini kepala dapat hikmat. Hikmat itu berdasarkan apa? Firman Tuhan yang orang baca. Halo? Nah ini. Jadi kalau kepercayaan yang salah artinya begini. Nilai tanamkan salah-salah nggak sesuai firman Tuhan. Bisa dalam bentuk budaya, bisa dalam bentuk aturan manusia, tapi kita mesti berkiblat kepada apa? Firman Tuhan yang sebenar. Betul nggak? Jadi kita belajar kepada Tuhan. Wah enak, saudara. Yang terakhir dalam ini jalan keluarnya mesti saling mengampuni. Itu aja kuncinya. Bilang maaf ya, ayo bilang maaf ya. Amin. Ayo sudah saling mengampuni, selesai saudara. Ya, kalau ampuni usah ingat-ingat lagi saudara. Terkubur sejauh timur dari barat. Dia boleh ingat lagi. Mulai hidup baru. Di situ kemenangan pasti terjadi. Jadi dalam jalan keluar hanya 3 toh. Pertama fokus belajar kepada Tuhan. Yang kedua penuhi keperluan kasih. Kalau anak ini atau orang dari kecil umpamanya ada orang tua yang adopsi anak umpamanya, elus terus menerus. Lalu yang terakhir adalah kalau ada salah, apa susahnya ngomong maaf ya kita keliru.